Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Alhamdulillah. Baik, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dari segala hal apapun. Amin amin. Bapak, pertemuan kali ini kita akan pembahasan tentang pendapatan nasional. Sebelum Bapak melanjutkan materi ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kali ini atau pertemuan kali ini bisa berjalan dengan semestinya dan bisa ilmu yang kita diperoleh bisa paham dan bisa dilaksanakan. Dan dipimpin oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah selesai. Sebelum Bapak memasuki materi pendapatan nasional hari ini, untuk absensi kali ini hadir semua. Alhamdulillah. Hadir semua. Ya. Untuk mengikat waktu, Bapak akan langsung pembahasan pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Sebelum Bapak pembahasan ini, materi kemarin itu adalah tentang pasar. Pasar itu ada dua. Pasar tradisional dengan pasar modern. Tahu pasar tradisional? Ya. Tahu pasar modern? Tahu. Pernah pasar modern? Pernah. Berarti mulai modern. Apa perbedaan pasar modern dengan pasar tradisional? Harga. Selain harga apa? Barang. Apa barangnya? Kan sama-sama barang. Tempat. Oh, penyediaan barangnya itu terbungkus lebih rapi. Kalau pasar Modern. Kalau pasar tradisional biasanya langsung di plastik atau sudah dicecet jadi. Lanjut, kita akan pembahasan pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Apa pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya itu dihitung selama 1 tahun. Ini bedanya, untuk lebih mudahnya kita memahami pendapatan nasional itu, kalian tahu pendapatan pribadi. Pernah dengar? Nah, Kalau pendapatan pribadi adalah usaha kita atau jeripayah kita sendiri sehingga kita mendapat masukan atau input sehingga kita memiliki kekayaan kita sendiri atau aset kita sendiri. Sedangkan untuk pendapatan nasional ini beda. Ini cangkupannya itu lebih luas. Kalau pendapatan pribadi itu untuk diri kita sendiri. Kalau pendapatan nasional ini untuk seluruh rumah tangga atau masyarakat yang berada suatu negara. Kita bisa mengetahui pendapatan nasional ini dengan 3 pendekatan, yaitu 3 komponen. Pendapatan nasional. Yang pertama itu ada pendapatan, ada produksi, dan ada pengeluaran. Kita bahas satu persatu. Untuk pendapatan. Pendapatan seperti tadi, pendapatan kita adalah atau gampangnya kita bekerja di suatu perusahaan atau bekerja di suatu daerah. Ketika kalian sudah jeripayah, sudah capek, apa yang kalian dapat ketika akhir bulan? Ada gaji. Dan gaji itu adalah pendapatan. Di sini pendapatan ada contoh, ada kompensasi untuk pekerjaan, keuntungan perusahaan, ada pendapatan usaha, ada perorangan, ada pendapatan sewa, dan atau gitu. Kalau kompensasi untuk contoh salah satunya kompensasi pekerja, misalnya kalian bekerja di suatu pabrik, kalian misalnya dalam melakukan pekerjaan kalian misalnya kecelakaan atau jatuh, di sini ada kompensasi dalam pekerjaan, kalian tidak akan mengeluarkan biaya lagi. Misalnya kalian masuk rumah sakit, maka rumah sakit ditanggung oleh perusahaan. Dan juga bukan untuk kalian saja. Dari karyawan tersebut semua memiliki
kompensasi untuk pekerja. Paham? Dan selanjutnya di sini ada produksi. Produksi ini penting juga dibahas. Produksi, kenapa penting? Karena produksi ini untuk menyediakan barang dan jasa. Menyediakan untuk dikonsumsi oleh suatu negara atau suatu daerah. Beda halnya dengan contoh kecilnya, kita dalam keadaan gerak. Kita berada di tengah hutan. Dan kita tidak ada, kalau pengen gerak harus ada alat atau kipas, alat bantu. Kita bisa ambil dari daun jati untuk diri kita sendiri, bukan untuk masyarakat yang luas. Kalau ini produksi, ini luas, cangkupannya bukan untuk kalian saja, namun untuk suatu negara yang dikonsumsi dalam masyarakat dalam negara. Langsung contoh saja. Ada petani, ada peternakan, kehutanan dan perikanan, ada pertambangan dan penggalian, ada juga perdagangan, ada juga hotel dan di sini kita ambil contoh yang kita sering kita lihat sehari-hari kita. Pertanian. Misalnya pertanian dalam padi. Orang tua kalian memiliki sawah? Ya. Oh, ada. Iya. Kebanyakan punya semua. Enggak. Nah, di sini pertanian di sini membuat barang yang akan dikonsumsi oleh semua masyarakat. Yang dikonsumsi oleh semua masyarakat ini seperti padi. Padinya mencetak dengan banyak atau melahan sehingga hektar-hektar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk negara kita Indonesia. Kalau ini untuk perdagangan, kalau untuk sawah orang tua kita untuk dikelola kita sendiri atau keluarga tersebut. Namun ini dikelolanya besar sehingga skalanya itu mencakup lebih luas. Dan selanjutnya ada pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran ini dari produksi juga. Pada akhir bulan di sini ada pengeluaran. Seperti pertanian ini dikeluarkan, dijual pada orang lain, cangkupannya lebih luas. Itu pengeluaran. Di sini ketika kita memiliki produksi, pasti kita menjual pengeluaran. Dan juga ketika kita mengeluarkan, kita mendapat pendapatan atau hasil kekayaan yang dihasilkan oleh suatu negara tersebut. Apa manfaat untuk pembelajaran kali ini? Itu ada ini. Kita dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi. Apakah ekonomi di daerah kita apakah berkembang, apakah maju? Di sini ada juga bisa membandingkan perekonomian daerah kita. Tahun kemarin apakah tidak berkembang? Apakah tahun sekarang dibandingkan? Untuk membandingkan supaya bisa bersaing untuk di skala internasional. Di sini kesimpulannya ada merumuskan kebijakan pemerintah, ada perbandingan perekonomian antar daerah atau antar negara. Dibandingkan. Apakah paham semua? Apa yang mau dipertanyakan? Ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Oke. Bapak akan kasih tugas untuk kalian kerjakan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Ya. Siap? Yang mendapat bagus nilainya, Bapak akan kasih hadiah. Apakah mau hadiah? Mau. Mungkin cukup pertemuan kali ini Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.